Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminur Alfi Syahrin. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem produksi. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasikan input produksi menjadi output produksi. Input produksi berupa bahan, mesin, modal, tenaga kerja, dan informasi. Sedangkan output itu berupa hasil produksi barang hasil produksi yang dihasilkan dari suatu produksi tersebut. Di dalam suatu produksi terdapat beberapa metode, mekanik ataupun teknik dalam suatu produksi tersebut. Yang pertama yaitu sistem produksi menurut proses menghasilkan output. Di sini terdapat beberapa jenis, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama proses produksi secara kontinu, kemudian yaitu proses produksi secara terputus. Perbedaan pokok antara kedua proses terletak pada lamanya waktu setup peralatan. Kemudian yaitu ada juga sistem produksi menurut tujuan operasinya. Dilihat dari tujuan perusahaan melakukan operasi dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Ada beberapa jenis, yaitu diantaranya yaitu engineering to order, assembly to order, make to order, dan yang terakhir yaitu make to slot. Kemudian yaitu sistem produksi menurut aliran operasi dan variasi produk. Di sini terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu flow shop, yang kedua continuous job shop, yaitu merupakan bentuk proses konspirasi di mana unit-unit untuk pesanan yang berbeda akan mengikuti urutan yang berbeda pula. Kemudian yaitu batch, dan yang kelima atau yang terakhir itu proyek. Nah, di sini saya menyimpulkan jadi sistem produksi dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan yang menghasilkan barang, baik barang jadi ataupun setengah jadi, barang industri, suku cadang maupun komponen penunjang. Jadi para manajer perusahaan yang berorientasi produk berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi, biaya yang rendah, dan distribusi massal. Kemudian yaitu konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produk dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Jadi suatu produksi itu haruslah mencapai sasaran, yaitu sasaran yang utama ialah konsumen atau pelanggan. Jadi apabila suatu kualitas produk yang baik akan disenangi oleh konsumen. Kalau suatu barang yang dihasilkan itu sangat berkualitas tinggi dan harganya murah, itulah keinginan konsumen terhadap suatu barang maupun jasa. Dan suatu perusahaan hendaknya memenuhi kriteria dari suatu produk tersebut. Itulah tujuan dari manajemen sistem produksi. Saya Iqbal Sitompul ingin melanjutkan materi proses produksi. Proses produksi di bidang manajemen operasional merupakan proses perubahan masukan menjadi pengeluaran macam-macam barang yang dikerjakan di unit produk. Sehingga macam proses ada juga banyak. Pada umumnya proses dibagi menjadi 2. Yang pertama proses produksi continuous, proses produksi yang tidak pernah terganti macam-macam barang yang dikerjakan. Kedua, proses produksi intermittent, proses produksi yang barangnya bermacam-macam dan barangnya selalu berganti-ganti sehingga dilakukanlah suatu produksi.
Selanjutnya jenis-jenis produksi. Ada dua. Jenis-jenis produksi ditinjau dari wujud dan jenis-jenis produksi yang ditinjau dari segi keutamaan. Jenis-jenis produksi yang ditinjau dari wujud ada tiga. Yang pertama, proses kimiawi, yaitu proses yang menitik beratkan pada adanya proses analisis senyawa kimia, misal produksi alkohol dan obat-obatan. Yang kedua, proses produksi perubahan bentuk, di mana dalam situasi bentuk prosesnya dititik beratkan pada adanya perubahan bentuk masukan menjadi pengeluaran untuk menciptakan nilai tambah. Yang contohnya mebel, sepatu, dan garmen. Yang ketiga, proses produksi transportasi, merupakan proses produksi dengan jalan jasa pemindahan dari dan ke tempat tertentu, misalkan pengiriman paket. B. Jenis produksi yang ditinjau dari segi keutamaan produksi. Atas dasar keutamaan proses produksi dalam perusahaan akan dipisahkan menjadi dalam dua kelompok. Yang pertama, proses produksi utama, merupakan proses produksi di mana proses tersebut dengan tujuan didirikannya perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, proses produksi bukan utama, merupakan proses produksi yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya kepentingan khusus. Yang dimaksud dengan fungsi pengendalian proses adalah perencanaan penentuan urutan kerja, penentuan waktu kerja, pemberian perintah kerja, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan produksi operasi. Beberapa metode pengendalian proses produksi yang dapat digunakan oleh perusahaan terdapat 5 poin. Poin pertama, pengawasan order, disebut juga order control, merupakan metode pengendalian proses yang mempergunakan kartu order sebagai alat pengawasan. Tujuan dari sistem ini adalah agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan order. Poin kedua, pengawasan blok, adalah pengawasan produksi yang dilaksanakan dengan pedoman kepada daftar blok yang ada dalam perusahaan tersebut. Poin ketiga, pengawasan harus disebut juga flow control. Maksudnya adalah aliran produk baku sampai menjadi produk akhir. Poin keempat, pengawasan beban. Titik berat pengawasan beban adalah perencanaan dan pengawasan terhadap beban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing yang memiliki peran penting di dalam suatu perusahaan. Poin kelima, pengawasan proyek khusus. Metode ini adalah metode pengawasan proyek khusus, proses produksi terhadap proyek khusus yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan produksi agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan utamanya adalah yang pertama, maksimalkan pelayanan bagi konsumen. Yang kedua, meminimumkan investasi persediaan. Yang ketiga, perencanaan kapasitas. Yang keempat, pengesahan produk dan pengendalian produksi. Yang kelima, persediaan dan kapasitas. Yang keenam, penyimpanan dan pergerakan material. Yang ketujuh, peralatan, routing, dan proses planning. Selanjutnya, tujuan perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama, mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengusahakan agar pabrik dapat menguasai barang tersebut. Yang keempat, untuk memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Yang kelima, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produksi sebagai fungsi dan waktu. Oke, demikian itu saja. Oke, saya di sini akan membahas tentang
hubungan teori ekonomi dengan sistem produksi. Dalam dunia industri, ada 3 pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, apa itu produksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Dan yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksikan? Nah, ketiga ini memiliki sumber daya yang sangat langka. Tidak seperti udara yang kita bebas menghirup kapan saja. Kemudian, dari ketiga ini kita harus memiliki penghematan, karena itu termasuk dalam hukum kelangkaan ilmu ekonomi. Usaha penghematan itu dilakukan untuk semua input bagi kegiatan produksi. Misalnya, menghemat bahan baku dan lain sebagainya. Hukum kelangkaan ini terefleksikan dalam output barang hasil produksi, di mana suatu barang yang bersifat langka akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, sebaliknya, jika barang itu sudah banyak dipromosikan, maka akan memiliki nilai yang sangat rendah. Maka, kita akan mampu menjalankan usaha yang lebih efektif lagi. Nah, selanjutnya, sistem produksi pesanan merupakan suatu sistem produksi yang membuat produk berdasarkan keinginan konsumen dalam jumlah sedikit karena pembuatan disesuaikan dengan keinginan kita. Maka, sistem harus dapat membuat bermacam-macam variasi produk sehingga dibutuhkan keterampilan pekerja yang lebih tinggi. Nah, sekian pembahasan hubungan teori ekonomi dengan sistem produksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Dari hukum permintaan penawaran tersebut memiliki 2 kriteria. Yang pertama, makin tinggi harga barang, maka makin sedikit permintaan barang tersebut. Yang kedua, makin banyak barang yang tersedia di pasar, maka barang akan semakin rendah. Harga barang akan rendah. Nah, untuk kriteria pertama, membentuk kurva permintaan dengan kemiringan yang negatif. Contohnya, daging sapi. Jika harga daging sapi meningkat, maka orang yang mampu saja yang dapat membeli daging sapi tersebut. Nah, untuk kriteria yang kedua, membentuk kurva dengan kemiringan positif. Contohnya beras. Bila harga beras meningkat, maka petani akan semangat untuk menanam padi. Kurva permintaan dan penawaran akan saling bergeser hingga mencapai titik keseimbangan pasar. Pada keadaan ini, jumlah di mana pembeli dengan harga tertentu akan sama dengan kualitas yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tersebut. Hal ini berarti harga keseimbangan menerapkan harga pasar yang diterima oleh produsen dan konsumen. Sekian dari saya untuk pembahasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.